Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penanganan kelahiran anak babi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen dan kesehatan babi, serta memberikan informasi kepada para penonton tentang bagaimana cara penanganan kelahiran pada anak babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana tahun 2024. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kesha Syifa Alianti dengan 3 digit NIM terakhir 087 dari kelas A. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penanganan induk bunting sebelum melahirkan. Perlu diketahui bahwa lama kebuntingan pada induk babi berkisar 115 hari, yang umumnya saat induk babi mendekati masa kelahiran akan merasa gelisah seperti menghentak-hentakan kaki. Lalu peternak akan memindahkan induk bunting ke kandang partus yang telah disediakan khusus untuk babi-babi yang akan melahirkan. Kandang partus ini adalah kandang individual yang telah dibersihkan dan diberi disinfektan agar induk babi yang akan melahirkan merasa nyaman dan tenang. Proses kelahiran ini terdapat 3 stadium, diantaranya adalah stadium persiapan, stadium pembukaan, dan juga stadium pelepasan. Stadium persiapan ini dapat dilihat dari gejala yang ditunjukkan oleh induk babi seperti perutnya yang sangat turun dengan urat daging yang di sekitar vulva yang mengendor, vulva yang berwarna merah, bengkak, dan keluar lendir yang dapat dilihat dari 36 jam sebelum waktu melahirkan, nafsu makan yang turun dan mulai membentuk sarang dengan menggaruk-garuk lantai, ambing yang mengeras dengan puting yang berwarna kebiruan, dan air susu yang kurang lebih akan keluar 12 jam sebelum melahirkan. Apabila induk babi telah menunjukkan gejala-gejala berikut, maka petugas maupun peternak harus berjaga di sekitar kandang untuk proses kelahiran. Selanjutnya ada stadium pembukaan. Nah, pada stadium ini, induk babi menunjukkan perilaku yang tidak tenang atau gelisah dengan menghentak-hentakan kaki dan juga kerap kencing. Lalu 6 jam sebelum melahirkan, induk berbaring dan tidak mau makan. Nah, pada stadium ini, rahim mulai berkontraksi dengan kuat dan terus-menerus, sehingga mendorong janin ke belakang, sehingga perut terlihat semakin turun dan tubuhnya memanjang yang diiringi dengan pembukaan serviks yang merupakan awal dari proses kelahiran. Selanjutnya ada stadium pelepasan yang merupakan stadium terakhir dari proses kelahiran. Perlu diingat bahwa babi adalah hewan yang peridi atau beranak banyak sehingga memiliki waktu yang melahirkan yang cukup panjang, yaitu 1-12 jam. Nah, kontraksi rahim dan kejang perut yang terjadi di stadium pembukaan tadi akan membuat janin terdorong keluar. Lalu pastikan babi yang sedang melahirkan dalam kondisi berbaring. Nah, jika terjadi kendala seperti karena anaknya banyak, yang dapat diberikan injeksi oksitosin yang akan menyebabkan kontraksi ototnya lebih kuat sehingga proses melahirkannya bisa jadi lebih lancar. Setelah anak babi keluar semua, plasenta akan keluar sebagai tanda dari berakhirnya proses kelahiran. Nah, plasenta ini sebaiknya dikubur dan pastikan tidak dimakan oleh induk babi karena akan mengalami gangguan perut dan usus yang akan berdampak dengan produksi susu induk. Selain itu bisa memunculkan sifat kanibalisme pada induk babi. Selanjutnya ada penanganan untuk anak babi. Yang harus kita lakukan saat anak babi lahir adalah membersihkan selaput lendir. Alaminya selaput lendir ini akan mengering, namun selaput lendir sering menutupi bagian hidung dan juga mulut sehingga membuat anak babi kesulitan bernafas. Jadi akan lebih baik kalau langsung dibersihkan dengan lap bersih agar anak babinya merasa nyaman. Begitu juga dengan tali pusar yang alaminya bisa terputus sendiri, tetapi untuk menghindari infeksi saat tali pusar yang terputus terlalu panjang, alangkah baiknya dipotong kurang lebih 2,5 cm. Setelah tuntas melahirkan dan induk babi telah diistirahatkan di kandang yang bersih, segera susui anak babi ke induknya. Ini sangat penting karena air susu dari induk yang baru melahirkan ini kaya akan kolostrum yang merupakan pertahanan tubuh anak babi sampai umur 14 hari. Nah, setelah umur tersebut, kekebalan yang berasal dari kolostrum ini akan menurun. Dan sesudah anak babi berumur 3 minggu di dalam tubuhnya akan terbentuk kekebalan yang diperoleh dari luar dan dimulai dengan sangat lambat. Lalu diberikan penghangat.
Hal ini karena anak babi yang berumur 0 sampai 3 hari ini berada di masa kritis, sehingga memerlukan lampu untuk menghangatkan tubuhnya. Selanjutnya, perhatikan posisi anak babi agar tidak tertindih oleh induknya, karena seringkali kematian anak babi disebabkan oleh tertindih induknya. Lalu ada pemberian tanda. Pemberian tanda ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dari anak babi atau hal-hal yang diperlukan untuk membedakan satu anak babi dengan anak babi yang lain. Lalu untuk penitipan anak babi, ini dilakukan ketika induk babi ini tidak mampu memenuhi kebutuhan air susu anak babi. Anak babi akan dipindahkan kepada induk babi lainnya yang juga sedang menyusui. Yang terakhir adalah kastrasi. Anak babi jantan yang tidak dipakai bibitnya biasanya akan dikastrasi untuk mencegah perkawinan yang tidak diinginkan. Baiknya kastrasi ini dilakukan sedini mungkin bila tes-tesnya sudah lengkap. Selain karena proses kastrasinya lebih mudah, juga resiko stres pada babinya ini akan lebih kecil. Selanjutnya ada perawatan anak babi. Yang pertama ada perimbangan, ini untuk mengetahui perkembangan berat badan anak babi. Lalu pemotongan gigi dilakukan pada kaninus, maksila, dan mandibula dengan tujuan tidak melukai ambing induk. Lalu pemberian zat besi yang dapat diberikan secara oral maupun injeksi. Lalu pemberian obat cacing untuk mencegah infeksi parasit. Lalu vaksinasi sesuai dengan kondisi di daerah sekitar. Dan yang terakhir penanganan kesehatan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.